Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini melanjutkan yang kemarin bab 2. Ilhamu rohani wa ilhamun syaitoni. Ilham rahman dan ilham syaitan. Jadi bisikan ilham itu ada dua, ada ilham baik, ada ilham jelek. Ya, itu terasa oleh kita kan? Ya. Kita bahas di bab 2 ini semuanya ada 3 bab ya. Memang agak banyak perkara ilham karena terkait kajian yang disebut behit ya. Behit itu ada sanad dalilnya. Behit itu kan nggak kerasukan, jiwa ada yang membimbing itu ilham. Ya, insya Allah kita pahami. Nah, mudah-mudahan Allah meridhoi kaji ini dan menjadi amalan serta pemahaman kita secara sisi rohani ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum taklim, seperti biasa kita kuatkan kembali keislaman kita dengan syahadatain, sholawat, istighfar, talqin, zikir, tentunya hanya ditujukan kepada Allah. Luruskan niat hadirin, ridha Allah kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tohara dulu ala akal kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nafi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wadidullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Tapi hajatina pasang niat ridha Allah. Wa khususon aba ruhi nur jawaharul Muhammadin khususon ila ruhi Muhammad nabiyunaka. Wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususan arwahi muslimin, mukminin, wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyin 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka min ni'matika 'alayya wa abu dzambi fakfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma ya rafi udara
Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ilal maut. Allahumma hawin alaina bisarkatil maut wa najatan minan nari wal afal dari hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'hud wa sholatu wassalamu li ayasiri hayatil wujud wa ashabil ajami li kulli mawjud sholatan tutafi qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa tuhalana bina nur jannat wa nurun nari wa nurun jari ila wajikal karim subhanaka ilma lana ila ma'alam tanah innaka antal alimul hakim rabbi syari sadri wa yassiri amri wa hlul datam lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, raihkan simpul pengikat lisan ini, baik pentalim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoinya. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah alladzi khalaqal insana min tinin wa asanu suratahu bainal alamin wa ja'ala alahul qalba wa alqa'a wa ala alaina aina nimatan azimatan la tu'adu wala tusyad wa yusa'alu ana yumadinni asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah ilahum rahimun karimun mubinun wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wadil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita hari ini talim. Pada kesempatan ini kita ulang kembali talim kita di bab kedua, sudah disebut tadi ilham rahman dan ilham syaitani. Perbedaan wahyu kita pahami dulu. Ada ya yang disebut wahyu, ilham, taklim. Harus tahu tuh. Itu dasar pokok sumber ilmu. Wahyu hanya disandarkan kepada Nabi, tidak ke kita. Ke kita itu di luar taklim. Kalau taklim itu ikhtiar berguru. Ada yang namanya ilham. Betul kan? Nah, jadi sumber ilmu itu dari ilham. Betul kan? Karena orang nggak ada universitas, nggak ada guru, tahu-tahu orang pinter aja. Contohnya Nabi Ibrahim itu ilham, tapi sandarannya wahyu. Kalau di ulama namanya ilham. Nah, nanti kita pahami ilham tuh. Kita sering mendapat ilham, tapi sering tidak kita sadari karena tertutup dengan asbab, tertutup dengan taklim. Ya, betul kan? Nah, ini penting. Jadi apa perbedaannya? Harus kita pahami dulu. 3 konsep tadi itu sumber ilmu. Di Islam diajari 3 sumber ilmu adalah wahyu, ilham, dan taklim. Ya. Sering dibahas dalam literatur Islam tuh. Terkait dengan bentuk-bentuk pengetahuan yang diterima manusia itu 3 tadi sumbernya. Wahyu, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, wahyu adalah kalamullah. Dari Allah, semuanya memang dari Allah. Tapi berbeda cara mendapatkannya, berbeda makomat orangnya, berbeda pilihannya, seperti yang dijelaskan sebelumnya juga. Jadi kalamullah yang disampaikan khusus itu hanya kepada nabi pilihan Allah, ya, melalui perantara dan melalui tanpa perantara. Wahyu ada yang langsung, ada yang melalui perantara. Perantaranya malaikat Jibril. Ilham perantaranya malaikat Jibril. Jadi kita itu dapat ilham itu diantarnya oleh malaikat Jibril. Itu yang disebut di Quran Ruhul Kudus, Ruhul Amin. Ada di Quran itu. Kuberi ilmu kepada manusia dengan ilham melalui Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu di Quran sudah dibahas kemarin adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril juga ada di kita, Pak. Ya. Gitu ya. Nah, itu petunjuk Quran semuanya. Jadi setidaknya kita tahulah keilmuan itu memang khususnya dari Allah juga. Nah, jadi wahyu juga bisa langsung, bisa pakai perantara. Nabi kan dikirim wahyu juga melalui Jibril, ada tahu aja. Ya.
Ada melalui mimpi lagi. Kalau manusia nggak bisa melalui mimpi. Ya. Wahyu memiliki sifat otoritatif dan menjadi dasar hukum dan petunjuk bagi umat manusia. Sedangkan ilham, pengetahuan, inspirasi yang diberikan Allah kepada manusia biasa, bukan nabi, untuk bisa memahami sesuatu atau mendapatkan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang kita tekankan. Ini sering nggak dibahas. Kita harus peka tuh. Ya. Berbeda dengan wahyu, ilham tidak memiliki kekuatan hukum. Ya. Tidak dianggap sebagai sumber syariat. Nggak boleh kita dapat ilham langsung menentukan syariat, nggak boleh. Hati-hati, hanya wahyu ya yang bisa menentukan syariat. Sedangkan taklim, nah ini taklim ya. Taklim adalah bentuk pengetahuan yang diperoleh manusia melalui pembelajaran dan pengajaran ikhtiar. Ada guru, nah sekarang ini taklim, ya, taklim, ya. Baik melalui pengalaman pribadi maupun belajar dari orang lain. Pengalaman pribadi itu kita melihat sesuatu, mendapatkan ilmu kan, itu taklim juga namanya. Jadi taklim merupakan bentuk usaha manusia atau ikhtiari manusia dalam mendapatkan pengetahuan, sedangkan wahyu dan ilham datang langsung dari Allah, ya. Baik melalui perantara maupun tidak melalui perantara. Karenanya Muhammad Ashbi Asyidiki membuat kitab perkara ini yang berjudul Ilmu Al-Quran dan tafsirnya menjelaskan bahwa perbedaan wahyu, ilham, dan taklim yaitu pembedaan wahyu dengan ilham. Wahyu dengan ilham dulu ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ilham adalah Allah menuangkan sesuatu pemahaman, pengetahuan ke dalam jiwa seseorang, dan orang yang mendapatkan ilham meyakini bahwa itu datangnya dari Allah. Jadi kalau antum yakin itu datang dari Allah, antum nggak ragu. Kalau ragu berarti ilhamnya syaitan. Itu aja, kepekaannya itu aja. Misalnya, waduh, kok seperti ada petunjuk, tapi kok ragu ya? Itu syaitan tuh. Ya. Jadi korelasi setan itu harus sandarkan ke ahlinya, taklim. Betul kan? Ditaklimi gitu. Itu gitu. Jadi perbedaan wahyu dan ilham udah paham tuh, ya. Allah menuangkan ilham itu langsung ke kolbu. Ya, kalau kolbunya kotor nggak tertuang tuh, terkontaminasi dengan bisikan yang disebut korin lah, hawa nafsu lah, ya itu ya. Jadi setidaknya kita paham ya. Ilham itu disebut kasyaf maknawi. Orang-orang torekot, orang tasawuf menyebut ilham itu kasyaf maknawi. Terbukanya yang sifatnya kasyaf, terbuka secara maknawi. Tindakan seseorang mendapatkan cahaya pengetahuan agar dapat memahami sifat Allah dan keindahannya. Itu disebut kasyaf maknawi. Adapun wahyu adalah kasyaf syududi. Atau apa? Syududi. Kalau ilham kasyaf maknawi, kalau wahyu kasyaf syududi, sekaligus mengandung kasyaf maknawi. Jadi kasyaf dududi itu ada mengandung kasyaf maknawi. Karena itu hasil dari penyaksian malaikat yang menyampaikan dan mendengar tutur yang disampaikannya kepada orang yang dipilih. Dengan kata lain, ilham bisa disebut sebagai suatu perasaan halus yang diyakini jiwa dan terdorong untuk mengerjakannya tanpa peduli dari mana asal sumber datangnya. Kita yakin, nah ini benar, berarti ilham itu baik. Kalau kita tidak yakin, ragu, maka jangan dikerjakan sebaiknya, karena itu biasanya datangnya dari ilham syaitan. Nah, hati-hati, jangan sembarangan nih. Orang sering kejeblok nih, wih, dapat ilham nih, dikerjain aja, maksiat nanti antum. Ya, kalau yakin kerjakan. Itu aja bedanya. Nah, disinilah sulitnya ilmunya, karena perkara ilham ini ilmunya menggenangi yang disebut kasyaf. Kasyaf itu terbukanya tabir harus bersih. Kalbu nggak bersih, maka dasar untuk mendapatkan pekanya ilham itu harus tazkiyatun nafs. Taatnya bagus, puasanya bagus, membersihkan kalbunya bagus. Bahkan fisiknya harus sehat. Itu persyaratannya. Kebayang nggak zaman sekarang orang sulit mendapat ilham? Sulit. Kondisi waktu, kondisi politik, kondisi lingkungan, itu ya. Maka orang menekannya kepada ilmu pengetahuan, ke taklim. Tuh.
Jadi perbedaan antara ilham dan taklim kita bahas. Taklim memberi pelajaran, bersandar pada pengetahuan dan penyelidikan, observasi, itu taklim sandarannya. Sedangkan ilham tidak disandarkan dan tidak pula bersandar kepada pengetahuan. Jadi kalau ilham tahu-tahu aja. Seperti misalnya bedah. Bedah itu enggak taklim, tidak didapat dari pengetahuan. Itu kalau ke karomahan namanya itu seperti yang disebut karomah. Karomah itu nggak bisa ditaklimi, itu nggak. Nah, jadi kalau antum baik ada ikhtiar untuk mendapatkan sesuatu kekaromahan, apa aja karomahnya, maka itu perbaiki dulu kolbu, ya, tazkiyatun nafs, ya. Jadi harus taat, kuatkan iman. Nah, jadi nggak ada lah belajar ilmu karomah itu tanpa dasar syariat yang kuat. Nah, jadi maksudnya ialah hasil dari seseorang yang menyelami dalil-dalil agama, maka goresan-goresan kolbu hatinya akan peka. Itu semuanya dituangkan oleh Allah dalam jiwa orang yang berakal. Lalu ia sadar dan memahami apa yang dimaksud dari ilham tersebut akan tahu antum. Oleh karena itu kesimpulan adalah sebagai berikut: wahyu dan ilham datang langsung dari Allah, sedangkan taklim datang dengan usaha ikhtiar kita dengan cara belajar dari orang lain. Sedangkan cara-cara turunnya wahyu, nah ini dia, cara turun ilham, cara turun taklim harus datang. Kalau taklim thalibul ilmi kan, gitu ya. Cara turun ilham, nanti neng jelaskan dari wahyu dulu. Sebenarnya sudah dijabarkan di Quran. Cara turunnya wahyu yang dijelaskan oleh ahlinya, ya, kita nukil, namanya Syekh Mana Al-Qatan, menunjukkan betapa kompleks dan luar biasanya proses perwahyuan itu dalam Islam. Proses ini melibatkan berbagai media, baik langsung maupun tidak langsung, yang menunjukkan keagungan wahyu itu. Prosesnya berat tuh wahyu, karena agung dan keterkaitannya dengan dimensi gaib. Dengan berakhirnya kenabian, turun wahyu habis. Karena wahyu terbatas pada nabi akhirul zaman, ya. Nah, tapi bukan tidak ada wahyu. Wahyu itu dituangkan dalam Quran. Berarti wahyu itu nggak habis. Wahyu itu sudah sempurna, bisa digunakan sampai akhirul zaman. Makanya sumber yang paling otentik keilmuan, petunjuk adalah Al-Quran. Betul? Bukan ilham, bukan wahyu. Makanya Al-Quran sudah sempurna, orang dapat ilham yang benar itu susah. Karena sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Tapi bukan tidak ada ilham, ada. Terkait dengan aktivitas kehidupan yang beresiko. Misalnya begini, orang tuh kalau ke depan itu celaka, tahu-tahu belok aja, ilham menyuruhnya ke kiri. Ya, ada yang kayak gitu kan? Nah, itu bisa disebut juga kekuatan-kekuatan ilhamnya. Jadi sebenarnya sudah ditutup dengan tertutupnya kenabian, ya. Jadi petunjuk arahan ilahi itu tetap tersedia melalui Al-Quran dan Sunnah sampai akhirul zaman. Jadi di zaman modern, memahami proses turunnya wahyu itu perlu juga mengingatkan kita bahwa ilmu pengetahuan dan spiritualitas bukan dua hal yang bertentangan. Jadi sering menganggap pengetahuan, spiritualitas tidak bertentangan. Justru pemahaman akan wahyu itu bisa mempertajam, memperkaya jiwa dan mengarahkan manusia pada jalan kebenaran. Dari keilmuan tadi, ahli nuklir, kalau dia mengkorelasikan dengan wahyu, maka ahli nuklirnya tidak akan membunuh massa, tidak akan rusak, pasti untuk kebaikan. Itu gunanya kita mengkorelasikan kepada wahyu. Mudah-mudahan kita masih dilindungi dari hal-hal yang sifatnya ilham jelek. Wahyu mengangkat manusia dari keterbatasan dunia, pahami itu. Dunia fisik itu kan terbatas, maka dilebihkan oleh wahyu menuju pemahaman lebih tinggi. Kalau nggak terlihat, maka kita harus buka wahyu. Kalau tidak paham, maka kita wahyu. Maka gini, kalau kita mempelajari suatu ilmu, buntu kepala kita, tidak sesuai, tidak standar dengan akal kita, tolong baca Al-Quran. Baca aja Al-Quran.
maka akan terbuka sendiri, tapi memerlukan proses. Itu amalan-amalannya, ya. Karena di situ salah satunya pembuka dari ilmu yang tidak sampai kepada ilmu akal, ya. Paham ya? Karena itu Rasulullah bersabda, ya. Sabda ini sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, eksplisit ya sabda ini, tapi mendekati. Innallahu tajawazi an umati ama wasiti bihi suduraha ma'lam ta'mal awla takalam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan maaf bagi umatku atas bisikan yang terbetik dalam hati mereka. Dia dimaafin kalau dapat bisikan katrat, jelek. Allah itu memaafin selama belum dilakukan atau belum diucapkan. Gini, antum dapat bisikan untuk melakukan kejoliman, ya, itu akan dimaafkan selama belum diucapkan dan belum dilakukan. Sama ya. Tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Itu ilham. Makanya ilham ada dua, ya kan? Nah, dalam sebuah riwayat diceritakannya begini. An Abi Hurairah qala ja'ana sum min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'aluhu inna najidi fi asnubi ma yata'ajamu ahudu ma yataqalawna bihi. Qala waqad wajatamuhu. Qalu na'am. Qala dakasiruhul iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, beberapa orang sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi lalu bertanya, sesungguhnya kami merasakan sesuatu dalam hati kami. Kata sahabat, kayak bisikan, itu ilham. Yang masing-masing kami menganggap dosanya besar bila diucapkan. Jangan diucapkan, kata ilham itu. Dosanya nanti besar. Di sahabat itu Rasulullah langsung bertanya, apakah kalian merasakannya? Merasakannya ya Rasulullah. Mereka menjawab, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, itulah keimanan yang nyata. Ya. Jadi kalau kita jangan diucapkan, jangan dikerjakan. Ya, kalau antum merasa taat, jangan dikerjain. Jadi manusia itu ada remote, teman. Ya, cuman sering kok gagal ya. Jangan korupsi, jangan joget, udah tahu itu. Joget juga, ya dihujat sama orang banyak lah. Kira-kira gitu, Pak. Itu udah tahu orang tuh. Ya. Paham ya? Jadi manusia itu kan sempurna. Pasti campur tangan keras kan? Kalau untuk menjolimi dirinya Allah kayak gini ya. Yang ada di badan kita hati, kolbu itu kan titipan Allah, punya Allah kan? Pasti Allah merawatnya kan? Nggak boleh dirusak oleh jiwa kita kan? Nah, betul kan? Berarti Allah ngasih apa? Ngasih sensor. Jangan. Nah, ini banyak yang miskin. Joget juga, ya udahlah, kena hujat lah. Jadi mereka itu tahu. Nah itulah yang disebut tadi hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahumullah mengatakan sabda Nabi tadi adalah lakasiruhul iman. Itu keimanan yang nyata. Jadi sebetulnya kita tahu itu, ini salah, ini jelek. Jangan lakukan. Lakukan. Tapi kita sering membalik-balik. Taat tertinggi itu apa kata hati. Itu aja rahasianya. Sanggup? Dijamin gak sanggup zaman sekarang. Uji ya. Besok ketemu misalnya 2 juta di jalan. Sanggup diantar. Kalau tempatnya di Lubuk Alung. Sanggup mengantar uang tuh. Ayo. Alhamdulillah dosa 2 tuh. Udah nggak hak kita diambil uangnya, alhamdulillah karena kita nggak ada duit. Kacau itu. Itu dia bahayanya. Ini masalah-masalah yang sehari-hari. Jadi kita pahami konsep ilham itu. Ya. Jadi itulah. Jadi apa kata hati harus dipahami. Itu konsep ilham. Ya. Jadi itu keimanan yang nyata. Maksudnya adalah rasa takut kalian untuk mengucapkannya, untuk melakukannya. Itu keimanan yang nyata, yang konkret. Karena perasaan sangat takut pada sesuatu, takut mengucapkannya,
apalagi takut meyakininya, itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sering membersihkan kolbunya, sering zikir, sering puasa. Nah, itu dia. Itu sebabnya orang yang nggak pernah membersihkan hatinya pasti deh ngikutin tuh. Korin, waswisu pisudu, rinas. Nah, itu dia. Aduh, zaman sekarang susah ya kayak gini. Dong jangan ngaji ini, lu miskin katanya. Enggak, enggak. Masya Allah. Ya. Ada pun juga yang mengatakan bahwa makna sabda Rasulullah tersebut adalah juga dari bisikan-bisikan yang perlu kita pahami. Hati-hati bisikan buruk ya kepada orang yang dirasa tidak mampu, ya, tidak bersih, maka dia akan disesatkan sehingga mengganggunya dengan bisikan buruk karena merasa tidak mampu. Menyesatkannya. Kalau kita beriman maka bisikan buruk akan hilang sendiri. Itu kata Nabi. Jadi kalau misalnya bisikan itu tidak ada lagi yang buruk, tandanya antum beriman, kuat. Paham ya? Sekarang kontrolnya gini aja di tubuh. Sering nggak dalam kita ini perasaan-perasaan bisikan untuk melakukan kejelekan? Berarti masih kotor imannya. Kalau masih banyak bisikan-bisikan halusnya dan kita melakukan ketaatan dengan rasa tadi, maka sudah bagus imannya. Gitu aja konsepnya. Dan itu benar. Sedangkan orang kafir, setan bisa mendatanginya semaunya kalau kolbu kita jelek. Perhatiin ya, kita jangan mengandalkan secara fisik, tubuh fisik saja bersihnya. Ya, tolong bersihkan kolbu karena jati diri kita adalah ruhani. Pakat? Ya, makanya pas kita melakukan toharo akal dulu. Ya, toharo kolbu, nabi isbat, toharo akal abaha, ya kan? Toharo fisik, wudu air, ya kan? Jadi ada 3. Insya Allah kalau dituntun dengan jalan yang benar, antum akan selamat. Dan itu semua konsep tadi ada di Islam dan ditunjukkan pada secara eksplisit di Al-Quran. Setan tidak sebatas membisikkan keburukan. Hati-hati. Bahkan dia juga bisa mempermainkan seperti baik. Ya. Nah, berdasarkan pendapat ini dapat diketahui bahwa bisikan buruk disebabkan oleh keimanan yang baik. Bisikan iman kita sudah baik, setan mengikuti bisikan baik lagi, tapi akhirnya diburukkan kita melakukannya. Jadi itu memang begitu ininya, apa tuh, tipu muslihatnya. Ya, jangankan kita, ya, mau balik aja, kiai aja banyak kejeblok ya. Aduh. Jadi perlu kita memahami konsep ruhani secara bisikan-bisikan tadi. Jadi pendapat ini dipilih oleh beberapa ulama Al-Qadiyat dalam syarah Muslim. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita dilindungi dari gangguan-gangguan bisikan, baik bisikan itu sifatnya baik tapi menyesatkan, baik itu sifatnya yang syaitoni pasti menyesatkan dari bangsa jin atau bangsa manusia. Itu doa kita. Jadi istilah tadi disingkat dengan semua yang Anda sampaikan itu namanya BHT. Apa? BHT. Artinya pembisik jiwa. Jadi tahu BHT itu pembisik jiwa. Jadi yang duduk sadar, tapi jiwanya ditutup dengan omongan luar. Jadi ini corong saya. Semuanya bisa itu, potensinya ada. Contoh orang tidur kan nggak sadar tuh, ada yang ngoceh nggak? Ada, tapi yang masuk itu syaiton. Kelebihan memori sama. Coba latih bapak-bapak, bisikan jiwa itu. Tapi syaratnya tadi apa itu? Sanggup nggak 2000 per hari itu mentaharakan kepala dan mengetaharakan kolbu? Nggak sanggup. Karena zaman sekarang ketinggalan, yang duduk ini dari ST kelas 2. Digempur terus ada gurunya di depannya itu. Nah itu aja lebihnya yang duduk. Ya walaupun nggak jebolan pesantren. Sama ya. Maka di rumah coba sekali-kali toibah deh. Ya Allah bersihkan kalbu saya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di masjid aja jarang,
Apa tuh kaji sase, teriak-teriak Allah neraka katanya. Akan gila tuh orang tuh menyebut itu. Betul nggak? Alah jarang Pak orang tahlil jahar. Padahal itu metode dasar untuk supaya jiwa kita dibisiki secara baik, paham nggak? Supaya masuk. Nah itu poin-poinnya. Disitulah kita mesti alim ya. No, bukan membela jahar kodor, bukan. Naksabandi aja harus jahar kodor dulu, iya kan? Kalau misalnya jahar nggak ada Pak, ajan dalam hati, kedengeran nggak orang? Allah Akbar, kedengeran nggak? Enggak Pak. Imam, dalam hati, wah kacau lah. Ada Pak, imam aja mesti jahar, ya. Ya itulah yang perlu saya sampaikan. Jadi kita lanjut dulu. Ilham bisa mempengaruhi pengetahuan. Antum pinter nih, udah S7 misalnya, bukan S3 lagi, S7, udah pinter sampai profesor, ya. Tapi ilham nggak ada, bisa nggak ada berkah tuh ilmu, ya. Makanya ilmu tinggi, ilham juga harus peka, karena ilham itu justru yang mempengaruhi pengetahuan, mempengaruhi tindakan itu bukan ilmu, tapi ilham. Bapak punya ilmu komputer, ya, tapi ilhamnya nggak ada Pak. Kemana larinya ilmu komputer itu? Main game. Nggak percaya. Nggak enak nih ngaji, nggak apa-apa ya. Nah, ilham kuatin Pak. Dengerin apa katwati kece orang lamu. Kata Al-Ghazali, hati itu tidak membohong. Percaya nggak? Al-Ghariza, dasar manusia semuanya baik. Hati itu dari sononya baik. Setan itu gak ada. Hatinya jelek aja. Manusia aja yang ada hati baik. Harimau gak ada bakal makan. Anaknya sih kalau lapar bisa dimakan. Tuh. Ya, jadi ilham itu mempengaruhi pengetahuan dan menimbulkan tindakan yang baik, keinginan manusia. Namun ada ilham Rahman, itu selalu baik. Dengan begitu ada pula ilham yang jelek. Maka keinginan tindakan kita kalau ilhamnya jelek, maka tindakan kita pasti zolim. Coba antum cari berdoa mendapatkan ilham supaya ada bisikan dari jin siampa umpamanya, atau jin nyegik, maka antum mengerjakan nyegik, tahu nggak? Pasti itu, gitu Pak. Itu yang disebut kekufuran, kemaksiatan. Tentunya Allah marah. Jadi ilham rohmani itu kemudian secara khusus ditujukan pada kalangan sufi itu sebagai jalan kasyaf. Jadi orang sufi itu menajamkan spiritualnya dengan ilham rohmani namanya, agar bisa musyahadah, agar hati bisa mudah terangsang pada ilham rohmani, bisa mengikuti cara sufi, yaitu dengan mensucikan kolbu dengan toyibah, dengan toyibah. Itu aja ilmunya, nggak kemana-mana, ya. Dan meninggalkan ketergantungan pada apapun yang membuat jauh dari Allah. Itu amalan lahirnya. Pokoknya kalau Allah benci jangan dideketin, ya gitu. Karena itu inspirasi berkarya bisa dikategorikan sebagai ilham. Itu dalam ilmu umum. Antum seorang pelukis, ya, betul. Ada keahlian melukis, ada bakat melukis, ada bakat untuk berkarya. Tapi ilhamnya dari ilham syaitani. Maka pas dapat rezeki nggerutu Pak, tuh nggerutu, ala latih dan dapat sekian gitu. Nah itu dia, ada kontaminasi jeleknya. Misalnya ide untuk berkarya tidak sepenuhnya datang dari diri sendiri, akan tetapi datang dari hasil eksplorasi pada karya-karya sebelumnya atau pengalaman lainnya. Minimal harus masuk ilham, maka akan lebih bagus. Minimal ada ilham yang membuatnya berkeinginan bertindak dalam berkarya secara lebih baik dan secara lebih murni, secara lebih natural. Maka orang pasti menyenangi itu. Jadi bukan gak ada sangkut pautnya seniman, ya, pelukis itu dengan ilham. Tidak, Islam itu indah, ya.
Keindahan itu dari bersihnya kolbu. Iya kan? Coba antum menggarutu melukis lah, kacau balau tuh mah. Pasti kacau balau. Ya. Yang memang yang menyebutnya indah itu berarti kolbunya juga ilham syaitoni. Ketangkap maksudnya. Nah gitu. Ya. Jadi setelah karya lahir barulah kita bisa melihat apakah ilham yang membidaninya ya, berasal dari ilham rohmani atau ilham syaitoni. Kalau pondasi pikiran, niat dan eksekusinya sesuai dengan pilar-pilar yang digariskan syariat, ya berarti masuk dalam berkarya ilham rohmani. Kalau sebaliknya berarti masuk karya ilham syaitoni. Ya, setiap orang kemudian mesti berusaha untuk membuat hati mudah merangsang ilham rohani atau romani dengan mensucikan hati ya, dan meninggalkan ketergantungan dengan hal-hal yang membuat bermaksiat kepada Allah. Makanya seniman-seniman Islam dulu itu melukis berkarya selalu dalam keadaan hadas besar dan selalu ada dalam keadaan hadas rohani. Paham Pak? Coba praktekkan kalau antum seorang seniman, maka berwudu ya. Kalau ada batal, wudu lagi, hasilnya lihat. Berbeda Pak. Ya, berbeda insya Allah. Jadi hati-hati Pak. Nah, kita kondisi sekarang harus menguatkan keruhanian kita. Karena sifat-sifat fisik asbab kita sudah terkontaminasi dengan yang namanya Dajjal. Dajjal itu lahir borok. Ya. Karena itu dalam ayat Allah berfirman perkara ilham juga ya di Quran surat Asy-Syam ayat 8 ya itu Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa kita jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Kalau ilham kita suci, tubuh kita bersih, hati kolbu kita toharo dengan tauhid, maka hasilnya bagus, bukan hasilnya menjadi fasik ya. Ayat tadi menjelaskan bahwa Allah mengilhamkan sama kita. Apapun tindakan Allah itu campur tangan, langsung loh, nggak pakai perantara, tanpa kita sadari ya. Mengilhamkan itu kepada jiwa tentang kebaikan dan tentang keburukan, tetap dari Allah itu. Kalau antum di badannya jelek, maka Allah mengilhamkan pula jelek. Tapi kita yang melakukannya dari awal karena niat kita jelek, duduk nggak? Bukan karena Allah. Ya. Selain itu beberapa ulama juga menafsirkan ayat lain. Di antara terkait ayat ini Al-Anfal ayat 29. Iqra Iwan. Itu dia. Bismillah. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ
Diulang. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi gini, antum tafsirkan. Kalau antum bertakwa, pikiran kita akan dapat surga, akan dapat rezeki. Salah. Kalau antum bertakwa itu syaratnya tahara, tajidun nafs, bersih, ya, ikuti aturan Tuhan. Maka dapatnya apa? Furqan. Orang takwa itu dapatnya furqan, bukan surga, bukan neraka, bukan lancar rezeki, bukan. Furqan, arti furqan, pembeda. Ini salah, ini benar, ini indah, ini jelek, ini laku, ini nggak laku. Sampai nggak? Sampai ya? Beda maknanya kan? Nah, jadi kalau kita soleh, itu dapatnya furqan. Paham? Furqan. Orang soleh itu nggak masum bro. Pasti ada salah, tapi tidak akan dilakukan. Berarti dia dapat furqan. Maka Al-Quran juga salah satu namanya adalah Al-Furqan. Baca Al-Quran maka kita tahu ini salah, ini betul. Yang diminta dalam hidup zaman sekarang itu. Kalau surga dan neraka itu, kalau kita sudah jalan baik pasti surga. Ngapain diminta? Kita masih hidup kok. Paham gak nih? Pusing. Main cepet aja. Pokoknya gua bertakwa loh. Yang penting nanti di surga. Gue yang apa? Yang Firdaus katanya. Wah keren banget dia. Wah gimana nih? Jadi kita nggak nyalahi aturan hidup, betul kan? Berbuat solehlah supaya dapat tahu ini salah, ini benar, ini masuk jurang, ini nggak masuk jurang. Ini makan bener, ini nggak manjakin orang, gitu-gitu kan? Gitu aja. Kira-kira gitu deh. Kemana ngaji nih? Ya, kira-kira gitu deh. Kan banyak mujmal itu. Ya kan? Nah, bahkan yang lebih ekstrim, orang yang soleh, ya jangan takwa ada tinggi banget gitu ya. Takwa itu takut sama Allah. Ya, soleh ngikuti aturan Allah, maka antum tahu ini kalau ngegambar bagusnya ini nih. Ini kalau ngegambar laku ini nih. Ah besok ini nggak laku tuh. Oh, tahu nggak? Sampai ke situ bener tuh. Itu kayak gitu memang. Jadi ayat tadi kalau ditafsirkan itu berbeda-beda, tapi insya Allah yang antum tafsirkan ini benar. Jadi sebagian ulama mengindikasikan bahwa orang yang bertakwa, ya sebagian ulama dapatnya furqan. Nanti setelah furqan kalau udah baik pasti masuk surga, kan gitu, benar nggak? Itu furqan. Furqan itu petunjuk ilham yang paling benar pada manusia. Kita tahu ini jangan masuk nih. Ya, betul kan? Kalau antum punya ilham gak ada jomblo, bro. Jalan ke sini pasti ketemu nih istri saya nih. Maka kalau udah istrinya, udah garis takdirnya nggak susah ikhtiarnya kan? Pasti pas datang, wah, kayak kamu bisa untuk anak saya.
Anak itu suka pula tuh walaupun peyang. Maaf. Oh, gitu Pak. Jadi jangan salah niat. Gimana nih? Jadi jelas ya, itulah ayat Al-Quran sebagai dalil ajaran ilham, yaitu Al-Anfal ayat 29. Allah akan memberikan jalan baik dan jalan buruk. Gitu aja deh. Itu ilham tuh. Ilham berbeda dengan wahyu. Nah, jangan sampai saya dapat wangsit. Wangsit itu bahasanya wahyu. Asal kata wangsit itu wow. Jadi nggak boleh, berarti antum nabi. Karena kalau orang ngomong wangsit, ngomong wahyu pasti langsung fatwa. Tahu fatwa? Harus diikuti. Dosa nggak? Iya, bukan punya kita dipakai itu. Wah, saya dapat wangsit dari Ratu Adil katanya. Semuanya mesti bayar pajak, kalau enggak terkena kutuk antum katanya. Wah, ngaco semuanya nih. Negeri apa nih? Ya, nggak bisa kayak gitu ngaji. Ya. Pelajari Islam secara yang lebih benar. Wahyu khusus diturunkan kepada orang khusus. Wabil khususnya Nabi dan Rasul. Betul kan? Ya. Sedangkan ilham diberikan kepada siapa saja, tapi yang mempunyai kolbu yang baik. Dan ilham bisa mengetahui bukan langsung ke pangkal. Mengetahui ini buruk, ini tidak buruk. Jadi setelah dapat ilham ada ikhtiar. Kalau wahyu langsung jadi. Itu bedanya. Ketangkep ya? Nah. Jadi wahyu berisi ajaran agama yang wajib disampaikan dan langsung pasti benar. Jadi kalau ilham makanya nggak bisa disandaran hukum. Kalau salah jalannya ilham walaupun itu baik bisa salah nggak? Bisa. Maka tidak jadi sandaran hukum. Dapat ilham langsung buat undang-undang. Wah, perpanjangan ini katanya gini ada ngaco ini. Ya. Bener. Ini kan di share nih. Mudah-mudahan ngerti lah, kan mereka pintar-pintar. Karena tertutup aja itu mereka itu. Tertutup apa? Nah, tertutup gaji gede Pak. Nah, jadi pikiran mereka itu udah insting. Kebanyakan orang pinter, makin lama makin kesemari pikirannya di insting. Kalau insting maaf sama dengan wow. Betul kan? Coba pakai insting nggak? Orang sekarang kan banyak pikir insting, nggak bisa Pak. Kita tetap manusia. Jadi bagi para sufi, ilham memiliki peran penting dalam perjalanan spiritual untuk mencapai mengenal Allah. Itu lebih tinggi lagi dan bahas nih. Jadi beberapa contoh ilham disebutkan dalam Al-Quran adalah ilham kepada Nabi Musa untuk menghanyutkan bayinya ibu. Bukan Nabi kan? Bukan kan? Ibu Nabi Musa bukan Nabi kan? Orang biasa kok. Ya. Tapi dia yakin kan? Sungai Nil tuh gede Pak. Kenceng airnya. Bayi. Tahu-tahu taruh di keranjang palitkeun. Di larung. Itu kan maksudnya Tuhan udah tahu itu. Yang ngerawat ternyata istri Fir'aun yang ngejatuhin Fir'aun. Hidup juga begitu Pak. Kalau ilham tajam, sekarang susah cari ilham tajam. Sebenarnya bisa diikhtiarkan ilham tajam itu. Buktinya mana? Baca aja Al-Qasas ayat 7. Iqra Ikhwan. Itu dia. Al-Qasas ayat 7 itu. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني
Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai ini. Dan janganlah kamu khawatir, dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Ada nggak zaman sekarang ya, seorang ibu dibisikkan ilham seperti itu? Mungkin jarang. Musa itu sama dengan ibu-ibu sekarang. Ini tersandarkan pula kepada kita. Kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia Musa. Jika engkau khawatir atas keselamatannya, timbul khawatir atas keselamatannya, kondisi atau bagaimana, tolong hanyutkan ke sungai Batang Arau umpamanya gitu. Ya, ke sungai Nil, pakai sebuah peti yang mengapung. Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih. Nah, kan dikuatkan di hati itu ke ibu Musa kan. Dilakukan media. Sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu, menjadikan sebagai salah seorang rasul. Zaman sekarang ada nggak yang bisa meyakini gitu? Jarang Pak. Padahal ini berlaku sampai kiamat tuh, bahasa hati itu. Jadi kuncinya gini, antum ingin berhasil, contoh mudah aja ya. Contoh mudah aja ya, gini. Kalau antum ingin berhasil baik, satu, toharo, fisik, wudu, sebelum melakukan sesuatu. Sudah itu, bersihkan kepala. Ini penting. Kenapa kepala juga sering merusak ide? Ya, putar aja la ilaha illallah. Satu-satu ya. Wudu satu. Abaha satu. Kemudian bersihkan wilayah tengah. Tadi kepala nih, wilayah tengah. Nih. La ilaha illallah. Nah, ya, udah sampai. Udah bersih tuh, berarti kita udah bersih tuh. Ya, sudah bersih, lakukan apa aja. Misalnya kita ngegambar atau kita membuat sesuatu atau kita melakukan sesuatu lah yang sifatnya dilakukan, tindakan. Diawali dengan apa tindakan Pak? Dengan nama Allah, Bismillah. Jangan pakai asyifatun. Bismillah saja. Karena tindakan itu langsung Allah menuntun secara ilham. Bismillah. Sudah itu lakukan. Lakukan. Sudah selesai kamu mengerjakan gambar, tetek bengek, hantu belau, kita lakukan. Apa yang disebut? Tawakilah. La haula wala quwata illa billah. Tunggu hasilnya keajaibannya. Gitu, Pak. Gampang kan? Ini doa 1000 dinar dipakai kemana? Ikhlas. Udah, gampangnya itu aja. Itu ilham tuh. Sampai ya, kalau belum pekan gitu aja. Udah ikutin aja deh. Ini bukan ijazah, itu amalan Nabi. Ya, sampai perang tuh Nabi pakainya gitu tuh. Baru wudu. Ya. Sudah itu abaha, toibah. Sudah itu, dudak, bismillahirrahmanirrahim, bacok kanan, bacok kiri, gitu ya. Selesai, ya. Urusan mati itu nggak urusan manusia bro. Urusan mati bukan karena perang, bukan karena sakit, bukan. Urusan mati itu udah garisnya ya, sampai ya. Nah, jangan dipikirin, udah bak perang, bacok kanan, bacok kiri. Pas kita malah bisa ngomong, la haula wala quwata illa billah, udah selesai. Keren gak tuh kajinya? Yang buat susah itu fikih, bukan anti fikih. Fikih itu hukum. Hukum itu sering dibolak-balik tuh. Mazhab aja ada 4. Ya. Itu dia. Maka ini amalan ilham itu sifatnya tauhidul. Tauhid hanya kepada Allah. Ya. Sampai ada selawat enggak? Enggak, kalau kehendak materi ingin datang baru pakai selawat. Enggak. Beda ya. Kalau kerja itu tauhidul.
Udah paham? Itu amalan ilham. Wah, ini besok pakai tauhidul aja. Ya. Bukan menafikan Nabi. Bukan. Harus paham ilmunya. Binatang selawat nggak? Enggak. Kalah kita. Binatang punya akal nggak? Enggak. Contohnya lebah. Enggak universitas arsitektur, enggak S2, enggak S3. Kalah manusia itu. Lebah itu buat apa? Buat rumah keren nggak? Ada akal. Lulusan universitas UI, S3, arsitek. Enggak. Dia pakai ilham. Betul kan? An-Nahl 68 baca. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Dan Tuhanmu mewajibkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Maksud apa? Maksud ke lebah itu bahasanya ilham karena dari Allah langsung. Tapi dikatakan wahyu. Wahyu itu memang ilham. Tapi bedanya tadi udah tahu kan? Ya kan? Tetap di sini kalau kita mentafsirkan bukan lebah mendapat wahyu, tapi tetap mendapat ilham. Jadi ilham tadi kalau bahasa kita kan intuisi, Pak. Atau inspirasi bahasa modernnya ya. Nah, ya. Jadi pertanyaannya ingin mendapatkan inspirasi, Pak. Tapi sudah maksiat, Pak. Dapat nggak? Enggak, Pak. Ingin dapat inspirasi, Pak. Betapa di gunung, dapat nggak? Ilham siapa yang dapat tuh, Pak? Ilham di mana saja, yang penting amalannya amalan Islam. Apa amalannya? Kalau ada junub mandi besar. Ya. Betul kan? Kalau susah banget ya, untuk ruhani membersihkan kolbu, puasa. Sehari aja. Kalau itu pekerjaannya besar. Paham ya? Nah, sudah itu amalan yang tadi ditutup dengan la haula, hak Allah. Lihat aja keajaibannya, bukan hasilnya. Antum sebut keajaibannya ya, itu kan hadis. Lah, orang ke binatang aja dikasih kok. Masa kita nggak dikasih? Ya, jadi dapat inspirasi, intuisi itu gitu tuh. Ilham sering dianggap oleh orang awam sebagai wangsit. Padahal tidak tepat itu. Kalau bahasa Jawa itu wangsit adalah bahasa aslinya wahyu. Ya. Untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Jadi sedemikian berharganya ilham atau wangsit tadi, sehingga tidak jarang orang mengeluarkan biaya yang tidak terhingga. Jadi gini, kalau itu dari Allah, dimaterikan, ditransaksikan, ya, maka Allah marah nggak?
Marahlah, Allah Maha Kaya. Berarti yang dapat nanti ilham yang dibayar. Siapa? Ilham yang dibayar. Makhluk jin. Makhluk jin itu nggak ada yang gratis. Bayar, buktinya wadal. Betul kan? Minta. Gitu karena dia masih manusia. Nah, jadi kalau ada transaksi, ya itu pasti ada kemakhlukan. Paham? Paham ya? Nah. Jadi miskin dong? Enggak bro, bukan, salah. Sedekah itu tambah kaya, bukan tambah miskin, yakinlah. Jadi sedemikian berharganya ilmu ilham. Tadi secara eksplisit Anda jelaskan kan, praktek ilham itu gampang, ya gampang. Tapi praktek ilham itu harus ditaklimi. Taklimi ya datang, pahami. Amalannya kan sebentar. Jadi kalau nanti misalnya amalin berwudu, nah misalnya ya, abaha sudah itu Nabi isbat kerjakan sebelumnya Bismillah, hak Allah. Nah, berarti antum tanpa mendengar taklid kan nggak jelas tuh. Itu namanya taklid buta. Kalau hanya menyampaikan langsung itu. Maka kalau taklid buta umumnya apa rahasianya? Bayar. Tuh dia tuh. Capek sebenarnya ngaji sini. Gantian deh Pak sini nih. Gratis terus. Mintanya ya Al-Fatihah yang duduk. Nah, Al-Fatihah aja pelit. Al-Fatihahin loh. Al-Fatihah bukan ke mayat Pak. Ke orang hidup Al-Fatihahin. Anak kita kalau degil Al-Fatihahin aja. Ya. Gitu. Insya Allah Pak. Jadi udah paham ya. Jadi demikian berharganya ilmu ini perlu antum sampaikan ya. Bagaimana kedudukan ilham dalam Islam? Sudah jelas. Bisakah dijadikan hujah atau dalil? Enggak. Karena itu sifatnya person. Ya. Hanya untuk diri sendiri. Ya. Enggak bisa dijadikan dalil atau syariat atau jadi hujah. Bagaimana membedakannya dengan yang lainnya? Ilham bagi para nabi dan rasul adalah wahyu. Kalau itu ilham menyebutnya kepada nabi itu namanya wahyu. Betul kan? Tapi kalau kepada manusia disebut wahyu salah. Makanya wangsit nggak, jangan disebut. Ini kata Allah. Asy-Syura 42 suratnya ayat 51 Iqra deh. Itu kata Allah tuh. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Kalau ke Nabi wahyu. Kalau di belakang tabir, ilham kepada manusia biasa. Itu ada kuncinya. Itu sampai kiamat diwahyukan kita. Tapi di belakang tabir, diilhamkan. Paham ya? Itu pasti ada Pak. Amalin aja. Mudah-mudahan Allah selalu memberi ilham kebaikan untuk kita hidup. Dan bermanfaat untuk kita hidup. Di kondisi sekarang harus pakai itu. Karena senjata kita adalah ilham dan doa. Paham ya?
Wabillahi taufiq hidayah. Insya Allah hari selanjutnya kita bahas di part kedua ya, karena panjangnya kaji perkara ini. Yang penting kalau di sini kajinya amalin, bukan dimemorikan. Nggak susah kok amalannya. Ya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.